Kan itu tergantung orang yang saat ini kan. Ada yang punya keyakinan asalnya Bapak kembali ke Bapak, artinya kembali ke Gusti Allah yang Maha tidak mau wujud menjadi manusia lagi. Tapi kalau asalnya wong bali dadi wong, itu sebenarnya gini Mas, wong galang bakal ngenggoni, wong gawe bakal ngenggoni. Artinya gini, contoh gini, saya besok mati mana? Orang Jawa itu tahu Mas, hari ini jam segini mati. Saya besok mau manunggal sama Mas Hendra, Mas Hendra. Itu gini Mas, saya contohkan. Terus ini Pak Narto, barangkali yang saya tertarik, saya meyakini bahwa hidup manusia itu sebenarnya jatahnya dia abadi. Nah, cuman bagaimana itu? Apakah kemudian Pak Narto juga meyakini hal yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa manusia itu sesungguhnya abadi, tidak ada yang namanya mati itu. Betul. Gimana itu Pak, coba menjelaskan? Ini menurut saya itu gini Mas, urip iku langgeng, tan kena pati. Jadi dawah ning alam pepadang dioncat nono alam kelanggengan, tetap hidup kita. Jadi orang Jawa itu kan berapa macam, jadi tujuannya. Jadi orang Jawa itu kan Jawa saka tembung jejeke wadah, patokane Gusti. Jadi kita berguru itu kan hanya guru wujud yang menuntun kita supaya ketemu dengan guru sejati. Lah guru sejati itu yang tahu benar, tahu salah. Dan itu penuntun diri kita yang tidak akan menjerumuskan kita. Terus contoh gini Mas Indra. Pernahkah Mas Indra diakali dengan akalnya sendiri? Katakanlah punya ide bisnis seperti ini, tahu-tahu gagal. Padahal itu ide muncul dari kita sendiri. Itu namanya ide kita tidak sinkron dengan Gustinya. Makanya kita harus sinkronkan dulu. Padahal ide, gagasan itu berkat sebenarnya Mas. Makanya guys, apa yang kita lihat di dunia ini kan Mas, ada yang kaya dari kayu, dari batu, dari apa saja yang kita lihat bisa membuat orang itu sukses. Nah, terus tadi yang jangan masuk tadi Mas. Terus pedomannya ada gini, asale mbok pak, balik ke mbok pak. Nah, kalau istilah Jawa itu gini Mas, Gusti Allah katon yang mau kuasa katon itu mbok pak itu. Jadi mak itu Gusti Allah, bapak itu yang mau kuasa. Itu kalau Jawa loh. Tapi nak di sekolah saya dulu kan tiada Tuhan selain Allah, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, ya monggo. Silakan. Tapi kan setelah saya belajar betul Mas. Jadi secara logika Mas Indra itu ada ibu saja, tidak ada bapak, juga nggak ada Mas Indra. Ada bapak, ada ibu. Nah, itulah yang namanya Gusti Allah yang mau kuasa itu menurut saya itu orangnya dua kalau orang. Jadi Gusti Allah itu yang ngurusi bondo donya, yang bapak itu ngurusi panguwasa. Terus urusan itu yang ngurusi hanya itu Mas. Jadi kedaulatan untuk harta benda yang ada di dunia semua milik Gusti Allah. Nah, untuk masalah kesembuhan padane hidup kan butuh perlu waras, selamat wilujeng rahayu, tentrem, itu yang menguasai itu Gusti ingkang Maha Kuwasa Mas. Jadi kalau kita sakit itu ya urusannya Gusti yang memberikan kesembuhan. Karena di dunia ini tempatnya penyakit, tempatnya persoalan, supaya tidak kena penyakit dan persoalan ya harus pindah dari dunia tadi, artinya lepas duniawi pikiran kita. Orang mikir no bondo donya, orang mikir no jengki serai degel menakel, itu kan duniawi semua. Itu dilepas. Artinya kita itu berarti sudah pindah alami Gusti. Itu Mas. Oke. Jadi gini, ketika kemudian memang kan istilah itu ada ya ibu itu adalah pangeran katon dan lain sebagainya gitu katon, ya Pak ya. Cuman pada saat jenengan berada pada titik terendah tadi, terus kemudian mencari yang namanya Gusti, iki to sing dununge Gusti. Nah, itu gimana? Gini Mas, wujudnya. Jadi waktu itu gini lah, kan dia itu bisa berwujud menjadi apa saja. Ini sebagai contoh Mas, dan saya berani bersaksi. Pada waktu itu saya itu ketemu guru, namanya Eyang Rostamji Praktowijoyo, itu ya gurunya Bung Karno. Saya itu disuruh tidak tidur setiap malam Jumat Legi. Jadi malam hari Kamis ya Mas, pagi malam
umpama saya mulai dari jam 6 sore ya, sampai jam 6 sore lagi, jadi 1 hari 1 malam, malam Jumat lagi. Itu di mana, Pak? Ya enggak, maksudnya di rumah, sembarang. Enggak, maksudnya di mana waktu itu ketemunya dengan yang Rustam Haji? Di Juwana, Growong. Jadi sebenarnya gini Mas ya, kalau saya boleh ngomong, itu empunya tanah Jawa. Saya banyak hal yang luar biasa oleh Mbah Ji itu tadi. Jadi nanti kapan di acara berikutnya nanti saya akan tunjukkan Mas. Jadi wong Jawa itu seperti itu. Hari ini orang-orang hebat sudah tidak ada semua kan. Lah, tadi sejak saya diutus tadi Mas, kan setelah kan setiap malam Jumat lagi 7 kali, berarti 7 bulan kan Mas. Bulan terakhir saya sowan tengene yai kula. Di saat jam 12 malam di Pasar Juwana Baru. Saya tuh jalan-jalan Mas. Di situ ada warung rame. Ya. Tahu-tahu ada orang tua, sangat tua, istilah coro-coro Jawa ini pun rento Mas. Jadi beto sayo, gendong ngeten, pegang tempe Mas, madang tempe niku, di maem niku nyun sewu idunipun niku nguwiler kados niku. Terus apa itu jarikipun niku uyuh sedaya Mas, wesinge mboten melampah niku man tik ngeten nih Mas. Iku mungkin kalau 1 jam 10 meter aja belum tentu sampai. Lah, terus saya itu nengok apa Mas gendonganipun niku. Loh. Gendong arto Mas. Iki saya berdiri semua Mas. Loh. Nggawa dhuwit mlaku ora kelar iku nak dioyok wong terus piye? Terus saya itu mundur Mas. Saya duduk teng buk ngeten iki. Nggih, foto kula ngeti mawon Mas. Tiang itu tanuk pinarak teng cakete kula. Mendel mawon ngoten. Terus tempe yang idu sarasane wae Mas. Didusukake kula. Ngoten. Sampun Mbah dalem kan ngoten. Oh, dikek wong tuwa kok kan ngoten. Lah kula ni gandeng nyun saya enggak kuwatir nusuk perasaane tiyang. Nampani mon duku mentol duku mulai napa mboten Mas? Napa mulai kok madang. Akhire kula niku mlampah Mas. Wah, kalau sungkan kan Mas wong tiyang sepuh. Begitu saya nengok ndak ada Mas. Secara logika, ibaratnya 1 jam 10 meter jam, tak tuan nggak ada. Terus di situ saya sadar. Terus akhirnya saya nemu guru saya, wah Mbah Ji tundukan saya itu wah totok ujane pangan apa to yo iku to kan saya itu ya menyesal. Ora eling kangam dikek tempe apa puntir bosok dikletak dadi ali-ali kan ngoten. Lah, saat saya ketemu itulah perwujudannya seperti itu. Itu wujud gaibnya. Jadi makanya ya maaf Mas ya. Jadi mungkin lah itu yang memiliki harta benda sedunia. Ngoten Mas, maaf ya dine lepas percaya dan tidak monggo. Itu yang terus akhirnya iman saya tambah. Jadi ibaratnya Pak Amjawada waktu itu ibaratnya kula niku sedina untuk duit 50 juta, 1 juta tak anggap segojangan, 10 juta segojangan Mas. Dan orang tidak tahu kalau saya itu nah itu tadi karena istilahnya adai sudah dibangun dulu. Jadi orang itu melihat saya tahunya nggak pernah pegang uang itu aja. Nanti duit ora ketoro, nak nanti duit ketoro, nak duit ora ketoro. Lah akhirnya pan kelihatannya nggak punya waktu kan Mas. Itu Mas terus. Itu cerita lah itu semakin kantor. Terus saya lakukan sampai hari ini. Terus apabila kok rezeki seret, wow berarti aku kurang nyambut gawe, aku nyetrume jangan sampai memutus itu Mas. Supaya setrumnya tetap mengalir. Itu loh, nyambut gawe malam itu. Tiap malam. Ya, itu namanya nyambut biasanya gawe. Jam berapa tuh Pak? Jam 12. Jam 12 ya. Durasinya berapa lama biasanya Pak? Tambah lama tambah baik. Ya itu tadi Mas, sampai mencapai terasa ini. Kalau sudah lewat diam ya Pak? Ya, meneng koyok menenge watu, bening koyok beninge banyu. Artinya enten jengklong nggih, mboten kena ngeten, enten suwara mboten ndak boleh. Kita harus seakan-akan tidak ada apa-apa. Ya ampun, medang miring artinya ono kresek bunga enggak. Itu ndak boleh, takut, harus pemberani. Saya kembali ke yang tadi. Berarti sebenarnya setelah kemudian kita manusia itu nggih monggo. Manusia itu meninggal dunia atau mati begitu. Sebenarnya roh ini
posisinya kalau menurut keyakinan Pak Narto yang sudah melakukan perjalanan spiritual cukup panjang begitu, dia posisinya di alam apa? Karena kalau orang Jawa itu kan kenal yang namanya nitis. Kalau meminjam istilah budaya teman-teman Hindu itu ada yang namanya reinkarnasi. Jadi manusia hidup, mati, dan seterusnya begitu. Bagaimana jenengan memahami hal itu? Gini Mas ya, jadi makanya kan di opera Jawa dagelan nih Mas. Wong mati parane ning dia atut sing mikul, ini kan dagelan Mas. Tapi kalau kita tidak, wong mati tadi seperti yang saya sampaikan, asalnya mbok Pak kembali ke mbok Pak itu artinya kembali ke Gusti Allah Yang Maha Kuwasa. Itu yang keyakinan situ, tergantung niatnya jenengan. Kembali asalnya kombok Pak, asalnya dari Bapak Ibu. Ya. Kembali ke Bapak Ibu itu maksudnya gimana? Gini Mas, ini contoh. Jadi waktu kita mati, itu sebenarnya bapak ibu kita nunggu di situ. Itu kalau memang kembalinya ke mbok Pa. Itu orang tuanya si A padane katakanlah, padane si A itu mau meninggal, ibu bapaknya sudah nunggu di situ. Apa nggak gini Pak? Misal nih, bapak saya kan meninggal, ya kan? Bapak saya meninggal, kemudian si istri ini ketika hamil nih, Dok, aku harap melu kue loh, lahirlah si anak. Apa nggak kemudian dia masuk ke raga anak yang baru lahir atau nggak begitu Pak? Itu ya, gini loh Mas. Kan itu tergantung orang yang saat ini kan. Ada yang punya keyakinan asalnya mbok Pak kembali ke mbok Pak, artinya kembali ke Gusti Allah Yang Maha Kuwasa. Tidak mau wujud menjadi manusia lagi. Tapi kalau asalnya wong bali dadi wong, itu sebenarnya gini Mas, wong galang bakal ngenggoni, wong gawe bakal ngenggoni. Artinya gini, contoh gini, saya mau besok mati mana, orang Jawa itu tahu Mas, hari ini jam segini mati, saya besok mau manunggal sama Mas Hendra, Mas Hendra. Itu gini Mas, saya contohkan, pernahkah Mas Hendra mimpi ada anak kecil ikut Mas Hendra, wah mau delok cah cilik ngipi, contoh. Itu menggambarkan bahwa ada anak kecil mati, itu manunggal itu nyawarga di Mas Hendra, gitu loh Mas. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sebenarnya wadah sukma, wadah nyawa, dan lain sebagainya seperti dulur papa tadi Mas. Itu pada kali omah ini dileboni enten jenengan dan kayak gitu loh Mas. Tapi secara fisik Mas Hendra, gitu. Nah itu makanya gini Mas ya, makanya aku sebenarnya mati melok putuku, melok anakku. Itu orang Jawa sudah yang cocok dengan sikapnya. Makanya dia itu dididik supaya karakternya sama. Ada kesamaan prinsip, kesamaan emosional. Kan gitu. Mosok ajeng derek kali wong sing mboten sikapnya ndak. Gitu loh Mas. Jadi istilah ini wis diinceran. Contoh gini Mas, ada orang miskin itu di guru saya. Jadi guru saya itu sosialnya juga ada, kalau nggak punya beras dikasih beras, nggak punya uang dikasih uang. Anaknya jauh-jauh Mas, dibilangnya gini, so nak mati rasa loro lho mo, nak mati nah yo, mudah ngangel anak, kan ngoten. Terus akhirnya matilah orang itu, udah menagel griya enten Mas pecah. Tahu-tahu sore-sore itu datang ke rumahnya yai saya, padahal sudah mati. Mangok lawang, loh kowe mo, boma itu artinya sudah masuk di rumah itu ini Mas. Berarti manunggal ke sini. Jadi itu keistimewaan dari Yang Rustamadi itu sepanjang yang diketahui Pak Narto seperti apa? Ini Mas, jadi Yang Rustamadi seorang pertapa. Jadi dia hidupnya di hutan, jadi pakai gelung keling nah istilah Mas. Waktu itu sampai rambutnya putus sendiri tanpa dipotong Mas. Sampai seperti kapas itu Mas. Jadi dia itu gini Mas, istilahnya kalau istilah Jawanya bentur tapane. Sehingga ruh yang ada di dunia mulai dari Gusti Allah Yang Maha Kuwasa, Mbah Suro, jin Islam sak bawahan itu apa yang dikendaki Mbah Yang Rustamadi sesuai dengan tupoksinya itu langsung dikabulkan semua Mas. Jadi istilahnya dia juga bisa menceritakan asal usulnya sejarah apa saja tahu, karena yang ngomong itu sudah ruhnya Gusti Allah Yang Maha Kuwasa lewat dirinya itu. Ngoten Mas, namanya nikulah wong Jawa Mas. Makanya pernah itu Mas ada namanya Kaji dari Alas Banyuwangi, Suwano. Rambutnya itu sampai mriki Mas. Perjalanan dari Banyuwangi sampai
jualan itu 65 hari. Diperintah gurunya Pangeran Papak, katanya gurunya Bung Karno lah. Lah, ojo meneh kok kowe, gurumu nyembah aku kan ngoten. Lah di telinganya itu ada niku Mas daun. Dititipi surat itu ndak terasa tergen maca. Tenten godhonge Mas kupinge. Namanya Suwano, sekarang sudah meninggal. Terus Baji terus wis kowe ning kene tak dunungno. Dadi kan padahal kiai le Mas kan ngepel kan nyapu isa-isa selama 11 hari. Terus apa pada bahasanya Mas nggih? Minta apa saja Mbah Ji itu. Karena yang itu bukan Mbah Ji lagi. Secara fisiknya itu Mbah Ji, tapi gaibnya atau metanya itu ruh yang ada di dunia bisa diperalat oleh Mbah Ji. Tapi lagi-lagi gini Mas ya. Setelah saya belajar yang Rustam Haji tadi, wong kok iso jaduk tadi seperti Mas. Nggu tadi saya tanya, Mas, jenengan kok iso dhewe anak buah sampai ribuan kabeh do upeti mbek jenengan. Iku jane piyandelin jenengan opo? Niku ada cimat, Mas. Lah itu pun juga kita pinjam ruh itu tadi Mas, kesaktian itu. Akhirnya kita punya hutang, Mas. Makanya kula setelah paham itu jimat rapal ibaratnya kula tulis mriki Tuban niku Mas, kula buat. Dadi ora ana jimat sing ana kelakuan. Ora ana rapal sing ana sabda dadi tanpa rapal sabda tunggal. Artinya gini, kalau kita sudah manunggal sikap kita, berkebatinan kita dengan Gusti, ucapan kita itu ya rapalnya Mas. Makanya berbahaya kalau ngucap. Dan saya banyak contoh. Wah, tidak terhitung tapi nggak perlu diekspos nanti. Yang menjadi tolak ukur seseorang sudah manunggal itu apa Pak? Ya itu tadi selama dalam kehidupan sehari-harinya itu orang gawe gelane liyan, ucap sak ucap gawe swara sing legok tumrap sapa wae, ya orang rugekno, ora gelem bales benci. Pituturipun, tindak tandukipun. Dari parameter itu kelakuan. Dilihatnya ya, dari situ, ilmu itu ya kelakuan itu. Orang itu orang buruk apa baik itu dilihat dari kelakuannya. Makanya ilmu itu ya kelakuan itu sebenarnya Mas, ringkasnya. Wah repot iki, waduh bileng golek ngelmu sampai temu gelang. Iya itu tadi Mas, ora gelem praktek, belajar buku tok, akhirnya tinggal dalil ora iso dadeh. Nggih niku kula nedha umuk didol suarane Mas. Gawe dredah, ngapusi, meden-medeni. Lha aku cah gedhe didendeni ya blas mboten wedi Mas. Bapak kula roh kan ngoten nggih. Dipedeni napa, Pak? Wah ning kanane ngoten nah. Malah mbuh kono aku ngoten. Nggih. Cah gedhe kok wedi. Blas nih wah. Terus ini Pak, apa? Guyon nih, tapi tak itu. Saya tertarik betul ketika kemudian melihat jenengan berada pada sebuah titik terendah, bahasane wis ora duwe apa-apa. Sekarang, wah ini tanah segini. Mboten. Waduh. Tanah itu tatanane manah Mas, ini kagungane Gusti Allah kan ngoten. Tanah pirang lapangan bal-balan. Nah ini kan saya ingin apa kemudian gini Pak, keberhasilannya panjenengan yang dari titik terendah terpuruk sampai kemudian sekarang menurut orang secara umum dikatakan berhasil gitu. Pernah nggak ditularkan kepada sahabat-sahabatnya yang terus kemudian akhirnya terbukti, dan cara menularkannya seperti apa Pak? Ya itu tadi Mas, saya itu kan sering, ya itu tadi jangan pernah jadi orang kaya. Sing diarani orang kaya itu gini wah Mas, gede budi amale lah. Jadi mama ini contoh gitu, supaya didengar lah. Wong udah ngomong sedekah, ngamal, saya itu tidak pernah Mas. Tidak pernah ngomong seperti itu. Tapi kalau saya boleh dicatat ini artinya ngomong itu ngertekke, tidak konteks sombong atau subadina tidak. Jadi aku ngekei pakaian wong berapa ribu potong. Makan pirang ribu piring gratis loh. Gedang niku Mas nggih pirang ewu gratis. Telo tontonan sing kula kei dan itu bisa ditanyakan ke masyarakat. Pisang-pisang ini dikasihkan orang juga? Ya wis mboten terhitung Mas, padane tangga nyuwun 10 tundun wis beto. Kan tamu dan yang itu. Ya itu tadi Mas. Ya itu tadi kita urip iku ono maksude. Dadi iso dadi berkat. Ngoten lho. Dadi kita harus membarokahi. Dadi kabeh wae Gusti Allah. Makanya ada istilah maling. Mal iku kon ngamal, ling iku dilingke. Makanya nek dicipuk wong yang ya kersane. Enggak, artinya gini.
Kalau kemudian seseorang itu ingin apa ya, karirnya bagus, sosial, terus kemudian apa tuh namanya, kehidupannya menjadi lebih baik secara ekonomi, secara sosial. Berarti prakteknya kan harus memikirkan banyak orang, jangan memikirkan dirinya sendiri. Atau gimana, Pak? Ya itu harus begitu. Harus begitu. Iya begitu. Dan pasti akan berubah. Pasti akan berubah. Itu syarat kok, Mas. Itu ngeten, Mas. Itu ekspresi dari Gusti. Kalau orang itu sudah manunggal Gusti, otomatis sikapnya seperti itu. Dan ini Mas Tahindra, saya tak di sini bisa ditanyakan ke semua warga. Tapi mohon maaf, ya, itu kan Pak Narto yang sudah apa ya, yang sudah berlebih atau mampu bahasanya. Bagaimana kalau kemudian orang itu juga masih apa dalam kondisi ya gini kan, Mas, gitu, gimana Pak caranya kan, bangun Pak? Kan gini, Mas, jadi orang Jawa ini kan contoh kan. Contoh digambarkan di wundu lah, Mas. Itu tak kalau saya ya, mohon maaf. Jadi orang itu ditelaah mentah, dimakan mentah tidak. Contoh kita awali bersih tangan, artinya tangan kita tidak berlumuran darah, tidak. Terus berkumur, nak ngucap, nak iyo, nak ora yo ora. Terus berbasuh muka, nak kepedok, sinten mawon sing ojar-ajar memberi sikap yang ojar-ajar yang padang, niku. Terus pikiran, ojo negatif thinking, curi-curiga wong, ngelek-ngelek wong. Terus kuping niku klebune amarah, Mas. Iku dititini telingi. Terus tangan dijiki, ojo colong jupo, ojo cengkiling. Lah kaki mlakune sing bener, ojo nabrak tatanane rasa, tatanane agama, tatanane negara. Walaupun kita punya kepercayaan sendiri. Jadi toleransi. Terus akhirnya jadi wong Pancasilais. Jadi hidup kita itu menjadi pancaran sinar ilahi. Jadi Pancasila itu nak menurut kula nggih pancaran sinar ilahi. Jadi awake dhewe dicipta iso dadi sinar. Makanya maaf nggih Mas niki istilah Jawa niku ada asma mertandani. Nama menggambarkan seseorang. Asma kinaryo Joko. Asma mertandani itu gini, contohnya Sunarto, maaf niki ya guyon niki. Nepsune Nerlantoto. Jadi iso Jadi istri saya juga diartikan masyarakat Suharyati. Suara harapan rakyat sejati. Lu warga yang ngomong. Makanya jadi kepala desa. Nggih nyuwun donga pangestunipun. Lah ini kan guyon maton gitu loh, Mas. Jadi jangan memalukan nama diri, nama kita gitu loh. Jadi wong tua maringi nomo itu ada maksudnya untuk nasib kita, sikap kita dan lain sebagainya untuk arah yang positif itu Mas Hendra. Tidak asal makai jenengan dikai jeneng iblis nopo buat kantung. Ada enggak pengalaman nih? Misal bapak siapa gitu teman dekatnya Pak Narto kan barangkali mendekat sama panjenengan untuk minta apa ya bahasanya diberikan nasihat. Terus coba jenengan tata pelan-pelan termasuk anak buahnya nih. Saya pengen deh 1-2 diceritakan. Banyak Mas. Jadi gini ya, terutama saya tuh rata-rata kan tidak bertanya Mas, karena tidak punya modal untuk bertanya. Karena saking maaf ya Mas, ya tidak arti wah iya ya bangsa kita ini kan kecekoan, kebodohan kan Mas. Sehingga untuk lari ke pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada jawaban saya itu tidak ada Mas. Sehingga saya itu isinya ya cerita. Paling dia mungkin disambat tok gitu ya Pak ya. Terus akhirnya saya kasih contoh. Dan saya juga ngeten Mas, saake katakanlah. Saake itu tidak boleh ngomong saake saja. Kita harus melakukan apa? Memberi. Iya. Dosa malah Mas. Dosa nggih. Lah ini saya bisa tanyakan. Makanya saya ngomong. Kowe nak sake aja muni sake tok lho. Kowe malah entuk efeke saka persoalane wong itu. Iya, setuju saya. Nggih, kamu harus membantu apa, mengkai solusi apa. Iku jenenge wujute sake. Wong akeh wah ngomongane empati omong kosong, dosa iku ngapusi iku. Ngono wis entuk dikeploki. Itu orang-orang mereka. Lah wong ini iki sing mlebu remote golek jeneng apik kangelan, Mas. Maaf, saya tidak apa-apa. Ada yang ngomong sama saya, Pak Narto Sakrates. Raja tanpa mahkota. Udah silakan. Ono sing dia karena tahu saya. Iya. Ikhlas kula.